Assalamualaikum teman dietku. Hari ini kita akan membuat bubur sumsum dengan santan segar. Ikutin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita gunakan: tepung beras 100 gram, kelapa 200 gram, daun pandannya 2, kemudian ada gula merah 3, garam 1 sendok teh, serta air. Mari kita membuat. Pertama-tama kita potong-potong gula merahnya. Fungsinya agar gula cepat larut ketika kita membuat kuah gulanya. Jadi memang lebih baik dipotong-potong. Ini setelah semua sudah kita potong, kita siapkan airnya pada wadah. Kita masukkan 2 gelas air, yaitu 400 ml. Kemudian kita masukkan gula merahnya semuanya. Selanjutnya setelah gula merah masuk, kita tambahkan daun pandan. Nah, daun pandannya ini dilipat atau teman-teman boleh juga dipotong-potong. Kita masukkan 1 lembar saja. Selanjutnya kita masak di atas kompor. Selagi menunggu kuahnya matang, kita siapkan santan dari kelapanya. Ini kelapa yang kita gunakan 200 gram, kemudian kita tambahkan air yang digunakan untuk mengambil sari kelapa itu 1 liter, tapi kita bagi menjadi 2 atau 3 kali agar lebih banyak santan yang kita dapatkan. Nah, ini kita peras-peras santan yang pertama. Kemudian tipsnya agar tidak ikut ampasnya, itu bisa kita saring menggunakan serbet yang bersih. Nah, ini kita gunakan serbet. Kemudian kita tuangkan santan yang sudah kita tambah air tadi ke atas serbet. Barulah kita peras. Jadi dengan teknik menggunakan serbet ini akan kita dapatkan santan yang lebih bersih seperti itu. Nah, ini kita ulangi hingga 1 liter airnya. Ini tadi kelapa 200 gram saya dapatkan dari 1/4 kelapa ukuran besar. Kalau teman-teman mau menggunakan 1 kelapa ukuran besar, itu bisa digunakan 1 kilo tepung beras. Dengan perbandingan tadi, setiap 1 ons itu 1 liter air. Nah, kembali lagi, ini kita ulangi yang kedua, diperas-peras lagi. Nah, ini lebih encer dibanding yang pertama ya. Jadi memang tekniknya seperti itu. Harus jangan langsung 1 liter semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, ini diperas lagi dan hasilnya seperti ini. Ini dia 1 liter santan segar. Sekarang kita kembali ke kuah gulanya, sudah larut semua. Nah, saatnya kita matikan kompornya. Kalau teman-teman lebih suka manis, boleh ditambahkan, dicicipi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ambil sedikit santan, kira-kira 200 sampai 300 ml. Selanjutnya sisa santannya ini kita tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah kita lipat-lipat dan kita panaskan. Sekarang kita siapkan adonan tepungnya. Tepung beras 1 ons kita tambah dengan 1 sendok garam. Kemudian santan yang kita sisihkan tadi kita dituang dan diaduk-aduk hingga larut sempurna. Jangan sampai ada yang bergerindil karena nanti akan mempengaruhi tekstur dari bubur sumsum yang kita buat. Nah, ini kita campur rata sambil menunggu santan yang sudah kita panaskan tadi ya. Nah, ini sudah larut semuanya. Sekarang kita cek santan yang kita didihkan.
Nah, ini kita tunggu hingga santannya mendidih, baru kita masukkan tepungnya. Sudah mendidih ya, sekarang kita masukkan adonan tepung, garam, dan santan tadi semuanya, kemudian kita aduk-aduk. Nah, pada proses ini pengaduan terus dilakukan, jadi jangan sampai dibiarkan karena nanti akan menyebabkan gosong di bawah dan kurang bagus. Kita aduk-aduk terus hingga matang. Jika teman-teman ingin tahu resep bubur sumsum dengan santan kara, bisa lihat video di bawah-bawah. Kemudian ada juga bubur sumsum tanpa santan. Seperti apakah? Ada juga, silahkan scroll. Untuk teman-teman yang menginginkan resep yang lainnya, tulis di kolom komentar ya. Nah, ini kita sambil aduk-aduk hingga matang. Lembut sekali hasilnya. Mari kita dengarkan. Jadi sudah seperti ini, berarti bubur sumsum sudah matang dan siap untuk disajikan. Kita matikan kompornya. Ini dia kuah gulanya, kita saring terlebih dahulu karena di gula merah itu seringkali banyak endapan-endapannya. Selanjutnya kita siapkan bubur sumsum yang sudah kita masak. Kita tuang pada gelas. Kemudian kita tambahkan kuah gula merahnya dan diberi hiasan daun pandan. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe ya.